berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa, pada hari ini saya sudah di depan pintunya Pak Siddik Marto Wijoyo, seorang pelukis Cina yang mempunyai nama di Cina juga, yang terkenal di Cina, itu Ma Yongqiang. Nah, saya akan banyak berbincang-bincang dengan Pak Siddik Marto Wijoyo yang mempunyai nasionalisme yang tinggi juga, terutama nasionalisme, tentu saja nasionalisme Indonesia. Nah, saya langsung saja bertemu dengan Pak Siddik Marto Wijoyo. Pemirsa RBTV di rumah, senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam acara Info Seniman, sebuah acara yang tentu sudah Anda tunggu-tunggu selama seminggu ini. Pemirsa, negeri Cina terus terang saja sudah lama dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai bangsa yang besar. Dan Cina dengan bangsa Indonesia juga mempunyai keterkaitan sejarah yang panjang. Bahkan dalam buku-buku pelajaran di tingkat sekolah dasar, Cina dikategorikan sebagai salah satu nenek moyang bangsa Indonesia, yang pada saat itu mungkin bangsa Indonesia berasal dari Nanking, dari Tonking, dan sebagainya. Nah pemirsa, pada malam hari ini saya sudah bertemu langsung dengan seorang pelukis keturunan Cina yang sekarang juga banyak berkiprah di negeri Cina. Beliau adalah Bapak Siddik Marto Wijoyo yang juga di negeri Cina terkenal dengan Ma Yongqiang. Nah, langsung saja saya bertemu dengan Pak Siddik Marto Wijoyo atau Ma Yongqiang. Selamat malam Pak Siddik. Malam. Apa kabar Pak Siddik? Baik. Wah, ini saya dengar Pak Siddik cukup mempunyai kiprah yang panjang di Beijing, di negeri Cina. Ya, begitulah. Ini mungkin perlu Pak Siddik ceritakan bagaimana kondisi pelukis-pelukis yang ada di Indonesia menurut kacamata orang Cina mungkin, atau menurut Pak Siddik sendiri bagaimana Pak kondisi pelukis di Indonesia ini? Jadi sebelum tahun 65 itu banyak kita ada berhubungan dengan di Cina tentang pelukis-pelukis Indonesia, pertukaran budaya ke sana, sampai pun presiden pertama Indonesia, presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, waktu itu Bung Karno itu ketemu dengan duta besar Wang Chen, dan dengan usulnya Wang Chen dibikinkanlah buku tentang koleksi Bung Karno. Sampai demikian eratnya sudah, dan kebetulan itu duta besar Wang Chen itu dia juga seorang jenderal bintang 4, bintang 4 atau bintang 5. Dia itu juga lulusan seni rupa dulu. Oh, lulusan seni rupa ya? Iya, jadi beliau sangat senang juga, sangat cocok juga dengan Bung Karno. Waktu itu juga banyak pelukis-pelukis Indonesia yang saling pertukaran budaya dengan pelukis-pelukis sana, pelukis-pelukis Cina. Tetapi sejak tahun 65 putuslah semua hubungan-hubungan tersebut karena dalam pemerintahan Soeharto itu semua yang berbau Cina itu dilarang. Betul. Nah, oke pemirsa, semakin menarik apa yang kita bicarakan dengan Bapak Siddik Marto Wijoyo ini. Tapi tolong yang sebentar ini Anda tunggu. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Tapi sekarang sudah merasa menemukan bentuk belum Pak? Saya rasa saya sekarang itu sudah mempunyai suatu ciri khas sendiri. Apa Pak itu ciri khasnya menurut Pak? Terutama dalam hal
landscape. Landscape ya. Dan terutama dalam hal landscape saya itu sudah mempunyai suatu ciri khas yang sudah tidak ada ya di dunia. Saya rasa ya. Satu-satunya ya. Ya, saya rasa bukan katanya paling bagus, bukan. Iya. Saya tidak mengatakan itu, tapi saya mengatakan bahwa landscape saya ini di dunia mungkin yang kerjaan seperti ini itu hanya saya. Ya, kalau melihat sepertinya landscape-nya Pak Sidik. Gitu ya. Iya. Nah, kalau ini seperti apa Pak? Kalau ini? Ini juga sebetulnya setengah surrealis ya. Setengah surrealis ya. Ya. Dan ini yang... Tapi dasarnya kan seperti landscape ya. Iya. Nyatu. Nah, saya punya itu, saya terus terang aja, saya dalam Chinese painting, saya mempelajari betul-betul Chang Tajian punya. Apa itu Pak Chang Tajian? Chang Tajian itu suatu maestro yang maestro pembaruan dari Chinese painting, yang belakangan bermukim di Taiwan dan meninggal tahun 80 berapa gitu ya. Saya juga. Pak Sidik banyak dipengaruhi oleh Chang Tajian. Ya. Boleh bilang itu juga salah satu guru saya. Ya. Betul. Itu apa Pak yang spesifik dari yang menurut Pak Sidik? Ya, dia punya landscape itu begitu gitu ya, luas, tapi dia kalau dia punya landscape nggak gerak, saya gerak ya. Ya. Ada kemiripan tapi tidak sama. Ya. Tapi ketika... Terus setelah itu saya juga mempelajari Jutejen, saya mempelajari juga Zhao Puji. Terus saya juga mempelajari dari pelukis-pelukis kita itu, yang saya kagumi itu terus terang aja Pak Afandi. Pak Afandi ya. Saya juga mempelajari bagaimana Pak Afandi bisa melukis gerak. Iya. Tapi setelah saya face-nya Pak Sidik mirip juga dengan Pak Afandi. Mungkin karena banyak belajar dia punya. Iya. Jadi memang ada nilai khusus Pak ya, Pak Afandi itu ya di mata Pak Sidik. Saya sangat kagum sama beliau. Ya, yang lain termasuk Hendra, termasuk Pak John, itu yang pelukis-pelukis yang Pak Hidayat, terus Rusli, itu semua itu pelukis-pelukis yang saya kagumi. Ya, Li Manfong, Li Manfong juga ya. Ya. Itu semua itu pelukis-pelukis Indonesia pada zaman itu, semua itu mereka betul-betul berjuang untuk seni. Iya. Banyak yang berjuang untuk seni. Kalau dibuat semacam kayak periodisasi Pak, itu Pak Sidik itu dulu menggarap bunga-bunga, kemudian setelah itu landscape, dan sekarang kayaknya lain lagi. Itu sebetulnya tidak lain ya. Sebetulnya hanya pengembangan. Pengembangan ya. Ya. Dan dasarnya itu dari bunga. Coretannya itu dasarnya dari bunga. Tetap bunga ya. Dari bunga itu mengembang. Bunganya lebih mekar, lebih banyak, lebih jadi luas, jadi landscape. Iya. Landscape jadi ditambahi lagi, wah. Iya. Jadi agak surrealis gitu ya. Iya, landscape yang berbunga-bunga gitu. Ya, impresionis, surrealis, abstraksi. Saya jadikan satu, saya gabung untuk mencari satu bentuk bawah diri saya sendiri. Dan itu memang semuanya bahannya cat air Pak ya? Cat air. Jadi itu mungkin perlu diceritakan Pak, proses dari cat air itu kan sekali coret itu Pak ya? Sekali coret. Jadi cat air itu susahnya lain dengan cat minyak. Kalau cat minyak ditumpuk nggak apa-apa. Iya. Kalau cat air ditumpuk nggak bisa, dalamnya masih kelihatan. Nanti bisa nembus yang pokoknya nggak bisa ditumpuk lah. Warnanya itu nggak jelas nanti. Iya. Nah itu makanya kecepatan menggores dan ketepatan menggores itu penting. Iya. Kalau cat air. Ya, jadi kalau saya umpamakan kalau melukis di atas kanvas itu bisa seperti orang itu main film, yang bisa di syuting terus ya seperti kita sekarang ngomong-ngomong ini, kalau ada salahnya bisa di-cut. Oh iya. Kalau
terus nanti disiut lagi sampai sedemikian bagusnya. Tapi kalau lukisan Cina, lukisan cat air itu kebanyakan itu harus seperti orang nari di atas panggung, atau orang main sandiwara yang sekali harus, kalau salah ya habis. Ya toh? Sekali sandiwara salah, nggak bisa cut dulu, tutup dulu, nggak bisa. Mesti diteruskan. Ya, nggak bisa improvisasi, Pak. Nggak bisa, itu sudah dia sudah jadi, dan semua itu ketepatan sandiwara itu lebih sebetulnya berat sekali. Nah pemirsa, memang sangat panjang dan sangat unik apa yang dilakukan oleh Pak Siddiq, dan ternyata memang Pak Siddiq cukup diakui secara internasional, terutama di Beijing. Beliau juga memperoleh kesempatan untuk menjadi seorang profesor tamu di sana. Nah, mungkin Anda tetap terus akan ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Siddiq, tapi tolong yang satu ini Anda ikuti dulu. Nopo berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Berarti Pak Siddiq, lukisan cat air itu memang berbeda dengan cat minyak ya, secara teknis ya. Nah beginilah, lukisan cat air itu tadi berbeda, seperti saya ceritakan tadi, yang sampai sandiwara dan film. Nah, cat air itu tidak bisa ditumpuk satu, apalagi Chinese painting. Chinese itu kertasnya tipis sekali. Yang kalau ditumpuk yang nyunyut. Dan mudah robek juga, Pak. Mudah robek. Tipis. Enggak terlalu mudah robek, tapi kalau kena air nyunyut gitu ya. Nyunyut. Apa ya nyunyut bahasa Indonesia? Alum gitu loh. Enggak, bubur, jadi bubur. Jadi bubur itu. Berarti lebih parah lagi. Lebih parah daripada alum itu ya. Jadi lebih sulit itu, harus hati-hati sekali ya. Saya mengatakan saya Chinese painting karena saya menggunakan kertas Chinese. Dan yaitu namanya xianzi. Terus saya menggunakan pit Chinese. Terus tapi warna saya menggunakan sudah warna barat. Dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, itu saya campur. Warna khusus warna-warnanya. Warna-warnanya. Tapi semua air. Warna-warna itu dengan air. Dan lukisnya itu harus cepat dan tepat. Waktu itu ada cepat dan tepat, seperti orang main sandiwara. Atau seperti menari, Pak? Iya, seperti orang menari. Dan ini Pak Siddiq nggak merasa kesulitan ya untuk itu? Atau mungkin karena backgroundnya Pak Siddiq seneng juga bela diri juga itu? Dari tenaga dalam itu yang saya latih, itu bisa bagaimana saya bisa menggoreskan di atas kertas yang demikian itu dengan kayaknya dengan seluruh tenaga yang begitu, tapi tidak bisa menyobekkan. Nah itu semua itu pakai tenaga dalam ya. Itulah. Berarti itu semacam kungfu atau apa? Kungfu lah. Atau wusu atau kungfu? Kungfu lah itu. Oh lain ya dengan wusu ya? Nah, itu ya mungkin dari kecil sih saya melatih. Kalau untuk tenaga dalamnya gitu aja masih ya. Jadi memang unsur-unsur tenaga dalam memang masuk dalam lukisan Pak Siddiq ya? Dalam lukisan istilahnya cat air ini. Waktu dibahas di mana itu? Di Beijing. Waktu waktu saya pameran terus diadakan gitu ya? Diadakan suatu conference setelah pameran itu mereka dengan ahli-ahlinya itu mereka juga membahas bahwa sebetulnya tenaga dalam Pak Siddiq yang juga mempengaruhi dalam lukisannya. Dan mereka tahu bahwa itu kelihatan dalam lukisannya. Kelihatan dalam lukisannya ada suatu tenaga, dan begitu besar yang saya lukis sampai 7 kali 2 meter itu di atas kertas itu bisa jadi. Dan itu tersirat di sana ya. Tidak hanya tersurat saja, tapi tersirat juga. Nah di situ mungkin menurut mereka bahwa
sampai hari ini belum ada pelukis yang bisa melukis secara lukisan gebrasan ya, itu bukan lukisan seperti gambar. Itu yang sehebat itu ya. Ya itu istilahnya apa Pak? Kebrasan. Gebras struknya yang brush stroke ya. Ya brush enggak. Jadi bukan di gambar. Iya. Itu baru satu-satunya mereka menemukan orang yang bisa. Nah pemirsa, ternyata memang hebat apa yang dilakukan oleh Pak Siddiq. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, maka Anda jangan takut bahwa pada minggu yang akan datang Anda masih akan bertemu dengan pelukis yang satu ini, Siddiq Martowijoyo, yang di Beijing dikenal dengan Mang Yu Xiang. Nah, pemirsa, saya akhirnya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.